Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhihiru 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Teman-teman mahasiswa Universitas Islam Indonesia yang sangat saya banggakan, salam jumpa kembali dengan saya Alif Lukmanul Hakim dalam mata kuliah Pendidikan Pancasila sebagai mata kuliah wajib universitas ya, yang diselenggarakan oleh Direktorat Layanan Akademik UII atau juga mahasiswa saya yang ada di Prodi Teknik Industri, Fakultas Teknologi Industri Universitas Islam Indonesia. Materi Pendidikan Pancasila yang akan kita bahas hari ini itu adalah lanjutan dari materi yang sebelumnya yang sudah saya sampaikan. Dan bisa Anda saksikan, bisa Anda lihat di YouTube saya, di channel saya di Alif Lukmanul Hakim MPhil. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan beberapa hal. Saya akan mencoba untuk mengutarakan, memberikan Anda informasi dan juga materi terkait dengan metode pendekatan Pancasila. Itu ada 4. Yang pertama pendekatan yuridis, yang kedua pendekatan historis, yang ketiga pendekatan kultural, dan yang keempat adalah pendekatan filosofis. 4 pendekatan ini menjadi penting untuk teman-teman pahami. Mengapa demikian? Karena Pancasila itu perlu didekati. Sebagaimana kita kalau punya keinginan kan mendekati calon pasangan kita atau calon istri atau suami kita, itu kan perlu melakukan PDKT atau pendekatan. Nah, mempelajari pendidikan Pancasila, memahami pendidikan Pancasila, pun juga otomatis memahami Pancasila itu sendiri sebagai dasar negara kita, sebagai falsafah bangsa kita, sebagai ideologi bangsa kita, perlu dengan pendekatan yang baik. Nah, pertama kita akan membahas tentang pendekatan yuridis atau kita bisa sebut juga sebagai landasan yuridis. Pancasila, sebagaimana kita ketahui, itu termaktub di dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Menjadikan Pancasila ketika dia tercantum termaktub dalam alinea keempat itu adalah landasan yuridis konstitusional bagi bangsa kita dalam menyelenggarakan kehidupan kebangsaan kita, dalam mendesain kebijakan oleh pemerintah misalnya. Pemerintah kita tahu kan mendesain kebijakan sebagai decision maker, sebagai pengambil kebijakan untuk kemudian membantu pencapaian upaya-upaya pembangunan nasional untuk mudah tercapai. Nah, di dalamnya kita tahu terdapat rumusan Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Ya, lebih lanjut dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 dijabarkan dalam pasal-pasalnya, dalam batang tubuh istilahnya ya. Pasal 1, pasal 2, dan seterusnya berbicara tentang bentuk negara, berbicara tentang agama, berbicara tentang HAM misalnya, berbicara tentang pendidikan, tentang kebudayaan, tentang pekerjaan dan penghidupan yang layak. Itu adalah isi dari batang tubuh UUD 1945 yang merupakan penjelasan lebih rinci dari Pancasila dan juga pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Di pasal 35 teman-teman ya, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. Ya, di sana dikatakan bahwa setiap perguruan tinggi wajib menyelenggarakan mata kuliah Pancasila, kewarganegaraan, agama, dan bahasa Indonesia. Serta juga ini diatur dalam Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003. Undang-Undang Sisdiknas itu adalah Sistem Pendidikan Nasional. Nah, yang kedua adalah landasan historis, teman-teman. Bangsa Indonesia itu terbentuk melalui proses yang sangat panjang. Akar genealogis kemunculan bangsa kita itu sangat panjang. Kita terdiri dari sekian ratus suku bangsa. Kita memiliki bahasa dan subbahasa daerah yang sangat banyak. Dan kita pernah dijajah oleh para penjajah yang jelas-jelas itu mengambil, mengeksploitasi sumber daya alam kita. Kita berjuang baik secara fisik dan non-fisik. Ya, kita berkorban darah dan nyawa bahkan untuk mencoba keluar dan membebaskan diri dari penjajahan. Itu harga yang harus kita bayar agar kita menjadi sebuah bangsa yang merdeka dan juga menciptakan keadilan bagi masyarakat ke depannya dan tentunya kemakmuran. Nah,
bentang historis ya, akar kesejarahan dan akar genealogis yang sangat panjang itu menjadikan bangsa kita menemukan jati dirinya yang di dalamnya jelas tersimpul ya, muncul ya ciri khas, sifat dan karakter bangsa yang berbeda dengan bangsa yang lain. Bangsa kita dikenal sebagai bangsa yang ramah, sekali juga bangsa yang sangat struggle ya, yang mampu untuk berjuang meraih kemerdekaan. Bangsa yang berupaya untuk menciptakan keadilan di antara yang berbeda, bangsa yang selalu berusaha untuk membangun sikap toleransi, bangsa yang berupaya untuk kemudian membangun kebersamaan di antara perbedaan. Nah, itu jati diri bangsa kita yang terbentuk karena landasan historis yang sangat panjang, dan ini menjadi pendekatan historis juga bagi kita dalam memahami Pancasila. Pancasila yang merupakan konsensus para pendiri bangsa, yang merupakan konsensus landasan dasar negara kita dalam berkehidupan kebangsaan yang bebas dan merdeka, itu jelas-jelas memiliki akar historis yang sangat kuat ini. Yang itu membedakan kita dengan bangsa lain. Nah, secara historis, Pancasila itu dirumuskan dengan tujuan untuk dipergunakan sebagai ideologi dan dasar negara. Oleh karena itu, Pancasila menjadi pandangan hidup bangsa, pun juga nilai-nilai yang itu menjadi sumber inspirasi, ya, sumber relevansi kita dalam berkehidupan kebangsaan yang bebas dan merdeka. Nah, oleh karena itu bisa disimpulkan teman-teman semua, landasan historis Pancasila atau pendekatan kita secara historis terhadap Pancasila itu adalah bagaimana kita memahami sejarah bangsa kita. Kemudian yang kedua, nilai-nilai dan pandangan hidup bangsa kita. Nilai gotong royong, nilai kebersamaan, nilai musyawarah mufakat, nilai persatuan, dan yang penting tadi, nilai ketuhanan atau religiusitas. Nah, kemudian yang ketiga, landasan atau pendekatan yang ketiga adalah pendekatan kultural. Bagaimana kita harusnya memahami Pancasila dan nilai-nilai yang ada di dalamnya adalah local wisdom, sebentuk kearifan lokal yang memang dimiliki oleh bangsa kita sebelum Pancasila itu sendiri lahir, sebelum bangsa ini juga lahir, sebelum negara kesatuan Republik Indonesia ini lahir seperti itu. Jadi nilai-nilai tersebut sudah ada sebagai kearifan lokal, sebagai local wisdom yang kita miliki. Nah, oleh karena itu, nilai Pancasila bisa kita katakan sebagai karya besar, sebagai magnum opus yang itu menjadikan kita berbeda dengan bangsa lain di dunia. Itulah hebatnya para pendiri bangsa kita, itulah hebatnya para founding fathers dan juga founding mothers kita, mampu kemudian mendesain ya sebuah nilai-nilai kebangsaan, falsafah hidup bangsa dan dasar negara yang mampu mengemas ya keindonesiaan kita dalam 5 sila itu. Nah, oleh karena itu Pancasila harus diwariskan kepada generasi muda melalui pendidikan. Nah, ruang-ruang pendidikan ini ya yang saya masuki, yang teman-teman ikuti. Agar apa? Agar kemudian nilai-nilai Pancasila bisa diterapkan dalam kehidupan keseharian, tidak hanya oleh kita saat ini, tapi oleh para penerus kita. Jadi sustainability-nya, keberlanjutannya itu bisa terus berlangsung seperti itu. Itu landasan kultural atau pendekatan kultural. Kita bisa mendekati Pancasila secara kultur bahwa nilai-nilainya ada sejak dulu sebelum bangsa ini merdeka, sebelum negara kesatuan Republik Indonesia ini lahir. Oke, seperti itu. Yang keempat, itu pendekatan filosofis atau landasan filosofis. Ingat, value Pancasila atau nilai Pancasila itu dianggap sebagai nilai dasar dan puncak budaya bangsa Indonesia, ya, yang muncul sebagai hasil perenungan atau pemikiran yang sangat mendalam dari Bung Karno, ya, dari Mr. Muhammad Yamin, dari Mr. Supomo, dari para anggota panitia persiapan kemerdekaan Indonesia, dari para kiai yang juga adalah pendiri bangsa ini, yang juga pendiri UII ya, ada Kiai Haji Wahid Hashim, ada Kiai Haji Abdul Kahar Muzakir, ada Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, dan yang jangan kita lupakan ada Dr. Andes Haji Muhammad Hatta sebagai pendiri utama dari UII ya, selain 3 kiai dan juga 5 pendiri yang lain seperti itu. Nah, oleh karena itu kita bisa pahami bahwa secara filosofis ya, secara way of life, Pancasila ini adalah cara kita dalam melihat hidup. Pancasila ini adalah panduan kita dalam hidup, guiding principle seperti itu. Jadi mendekati Pancasila secara filosofis, kita harus melihat akar kesejarahan kita bahwa Pancasila sebagai sebuah nilai filosofis, sebagai sebuah pandangan hidup dari suku bangsa yang ada di Indonesia itu sudah ada sejak dahulu. Nah, oleh karena itu
Apa sih kemudian tujuannya kita mendekati Pancasila dengan 4 pendekatan tersebut? Tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah kita berupaya ke depannya untuk mencapai kemakmuran dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Tujuannya adalah kita mampu mencapai tujuan nasional yang 4. Yang pertama adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua adalah memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang keempat adalah turut serta dalam melaksanakan dan juga menciptakan perdamaian dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, harapan dari kita kemudian memahami Pancasila dalam konstruksi 4 pendekatan tadi atau 4 landasan tadi, kita sebagai sebuah bangsa, saya sebagai warga negara, teman-teman mahasiswa yang juga warga negara, itu bisa berkolaborasi dengan pemerintah dan elemen-elemen masyarakat sipil lain, elemen-elemen masyarakat madani lain untuk kemudian berusaha bersama-sama mewujudkan tujuan nasional yang 4 itu. Ini yang membedakan kita dengan negara komunis misalnya, yang hanya mengedepankan aspek keadilan tapi tanpa kemakmuran. Kalau kata Gus Dur ya, Kiai Haji Abdurrahman Wahid, keadilan saja ya tanpa kemakmuran itu seperti komunisme. Kemakmuran saja tanpa keadilan itu seperti kapitalisme. Makmur mungkin hanya untuk yang kaya, yang mampu, yang kuat saja. Ya. Kemudian kalau adil bagi komunisme itu kan adil sangat mungkin adilnya hanya bagi para pemimpinnya, para penguasanya, ya, karena akan sangat muncul juga di sana sikap-sikap otoritarian dan sebagainya. Makanya negara Pancasila atau Negara Kesatuan Republik Indonesia itu adalah menciptakan keadilan dan kemakmuran. Tidak hanya adil tapi makmur. Tidak hanya makmur tapi juga adil seperti itu. Itulah kebijaksanaan dan juga sebuah refleksi mendalam dari para pendiri bangsa kita yang harus kita wujudkan sebagai sebuah tujuan bersama. Kemudian teman-teman jangan lupa dalam tujuan pendidikan nasional kita di Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, terutama di pasal 3 dikatakan bahwa sistem pendidikan nasional kita itu bertujuan ya untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri jangan lupa, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Nah, kalau kita pahami tujuan pendidikan nasional sesuai dengan pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 ini tentang sistem pendidikan nasional, kita bisa kemudian mengkorelasikan dengan tadi 4 landasan atau 4 pendekatan terhadap Pancasila tadi. Kalau kita menguasai 4 hal tersebut, kita akan sama-sama paham bahwa benar ya, Pancasila itu bisa menjadi core value kita, menjadi nilai dasar kita yang tidak dimiliki oleh bangsa lain, yang ini teman-teman bisa menjadi sebuah common denominator atau alat pemersatu kita. Konon katanya ya, para cerdik cendekia, para begawan ya, para negarawan yang pernah kita miliki seperti Gus Dur, Nurholis Majid ya, almarhum keduanya, yang baru meninggalkan kita Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Syafi'i Ma'arif ya, itu mengatakan begini, kita bersyukur masih punya Pancasila. Karena dengan kita punya Pancasila sampai hari ini, kita masih bisa bersatu sebagai sebuah bangsa di tengah perbedaan, di tengah heterogenitas, di tengah kemajemukan yang luar biasa. Ya, kita masih punya alat pemersatu yaitu Pancasila. Nah, oleh karena itu teman-teman, ada 3 karakter pendidikan yang perlu dibangun melalui 4 pendekatan atau landasan ini. Pertama, aspek kognitif atau aspek intelektual. Teman-teman secara intelektual, secara kecerdasan individual itu perlu cerdas dan pintar. Dengan cara apa? Banyak baca buku, ya. Apa yang sudah dibaca diendapkan, dilihat dalam kenyataan seperti apa, dan kalau bisa menulislah, karena menulis akan menciptakan keabadian. Ya, kemudian yang kedua aspek afektif, yaitu perasaan, emosi dan sikap. Emotional quotient teman-teman, spiritual quotient teman-teman itu harus dibangun. Dengan cara apa? Ya teman-teman merefleksikan apa yang sudah dipelajari, apa yang sudah dipahami itu kemudian dilihat di kehidupan sehari-hari. Refleksikan secara mendalam. Oh iya ya, ternyata berpancasila itu baik bagi upaya menjaga persatuan di antara perbedaan. Oh, nilai-nilai Pancasila itu mampu merajut ya
mampu menjalin kelindankan perbedaan yang ada sebagai bukan masalah. Dan yang ketiga adalah aspek motorik, keterampilan. Teman-teman jadi punya keterampilan yang lebih baik dibanding yang lain. Bagaimana menyikapi perbedaan tadi, bagaimana memahami toleransi, teman-teman jadi punya kemampuan itu. Ya. Nah, oleh karena itu, tujuan dari pendidikan Pancasila berdasarkan 4 metode pendekatan Pancasila tadi bisa kita katakan ada dalam 3 ranah. Pertama, teman-teman dengan 4 pendekatan tadi harus mampu mengkaji nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, teman-teman mampu menganalisis nilai-nilai Pancasila yang kira-kira cocok bagi bidang ilmu teman-teman masing-masing dan kemudian bisa mewarnai bidang ilmu teman masing-masing agar bermanfaat dan berkah bagi kehidupan. Yang ketiga, memecahkan masalah atau menjadi solusi bagi permasalahan yang ada. Itu kemudian jangan lupa ya, melalui 4 pendekatan tadi kita berusaha untuk bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita memiliki ilmu pengetahuan dan wawasan yang luas, mampu menjaga keberlangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia ke depannya, memiliki kemampuan memahami dan mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam pandangan hidup bangsa kita, kemudian memiliki kemampuan berkomunikasi dan bekerja sama dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Itu harapannya dengan 4 metode atau pendekatan tadi. Kemudian jangan lupa juga teman-teman ya, hal terpenting yang perlu teman-teman pahami juga dalam konteks ini ya, adalah bagaimana teman-teman mencoba untuk kemudian keluar dari tempurung teman-teman, mencoba untuk keluar dari ruang aman teman-teman ya, dari kondisi teman-teman yang terpaku atau kemudian merasa ilmunya itu tidak memerlukan ilmu lain, atau kebenaran itu hanya muncul dari ilmu atau disiplin ilmu teman-teman sendiri. Itu harus kita kesampingkan. Kenapa? Karena melalui 4 pendekatan ini, yuridis, filosofis, kultural, dan historis, kita jadi memahami bahwa multidisiplin atau pendekatan multidisipliner, pendekatan lintas prodi, ya, pendekatan lintas keilmuan itu sangat dipentingkan untuk kita terapkan dalam kondisi dunia saat ini yang sangat penuh dengan ketidakjelasan. Kita tahu saat ini kita berada di masa yang dikenal sebagai future, ya, volatility, uncertainty, complexity, and ambiguity. Kita berada di dunia yang serba tidak jelas, disruptif, cepat berubah, ya, ambigu, ya. Apa yang viral itu belum tentu baik, karena bad news bisa jadi good news bisa jadi bad news. Nah, kita harus bisa menerapkan 4 pendekatan atau nilai ini agar kita tidak kemudian terpaku merasa benar sendiri, yang lain sudah pasti salah, dan kita kemudian jadi pemakan hoax ya, berita bohong, kita menjadi penyebar kebencian atau hate speech seperti itu. Nah, jangan sampai kemudian teman-teman terjebak dalam ranah ini atau dalam kondisi seperti ini. Kita harus mampu cerdas ya, kita harus mampu lebih luas pemikirannya, kita harus mampu lebih bisa menemukan ruang-ruang baru ya, bertipikal pathfinder seperti itu, agar kita kemudian bisa menyelesaikan masalah secara multidisiplin, menyelesaikan masalah secara mendasar, dan kemudian jadinya penyelesaian itu komprehensif, menyeluruh, tidak parsial. Karena kalau hanya satu ilmu saja menyelesaikan sebuah permasalahan, tentu sifatnya akan sangat parsial. Berbeda halnya kalau semua ilmu yang ada itu berusaha untuk saling bekerja sama. Otomatis penyelesaiannya akan lebih komprehensif, penyelesaiannya akan lebih menyeluruh, penyelesaiannya akan lebih total seperti itu. Nah, ini yang penting sekali untuk teman-teman pahami, bahwa jangan sampai kita menjadi katak dalam tempurung. Makanya saya sampaikan, keluar dari tempurung Anda, berpikirlah out of the box, tapi tetap berdasar kepada nilai-nilai Pancasila kita. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian dalam mempelajari Pancasila. Sekali lagi mohon dipahami, nanti dibaca buku referensinya yang sudah saya tulis bersama teman saya, Pendidikan Pancasila terbitan UI Press seperti itu. Dan juga jangan lupa selalu melihat video pembelajaran ini, serta kemudian referensi-referensi lain yang mendukung teman-teman untuk bisa belajar dan memahami Pancasila dengan lebih baik. Terima kasih.
Atas segala khilaf dan kekurangan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.